Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wat-tama' fa innahu faqrun hadir." Aku takuti engkau bersifat tamak, karena tamak itu merupakan fakir yang ada, faqrun hadir. Bagaimanapun kayanya seorang hamba kita nih, bagaimanapun kayanya kita, dengan kedudukan kita, dengan jabatan kita, dengan harta kita, kita mempunyai harta yang sangat banyak, kalau masih menyimpan penyakit tamak ini, maka sebenarnya kita bukan orang kaya, kita orang fakir, faktun hadir. Orang yang tidak mempunyai harta tetapi hatinya kaya, itulah yang sebenarnya kaya hati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qasama ar-rizqa wa qaddara al-ajal, wa lahul hamdu ala ma hasal, fala naf'a lil khalqi ma aradahu wa amal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu azza wa jalla, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mursal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nahi anil bukhli wal kasal, wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil hukmi wal fasl. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para asatidz, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sittun min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Maka pada hikmah yang ke-60 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Kata beliau, anta hurrun mimma anta anhu aisun wa abdun lima lahu tami'un. Engkau adalah merdeka atau bebas, hurrun,
daripada sesuatu yang adalah engkau dari sesuatu itu tidak berhajat atau tidak bergantung, dan engkau adalah budak, wa abdun lima lahu tami, budak bagi sesuatu yang adalah engkau bagi sesuatu itu mengingini atau tamak. Jadi kita ini merdeka, kita bebas dan tidak terkekang dengan sesuatu yang kita tidak memerlukannya. Bebas kita, karena kita tidak memerlukan sesuatu itu, dan kita menjadi budak kepada sesuatu yang kita hajatkan itu, ingini itu. Kita tunduk, kita patuh kepada sesuatu yang kita ingini itu. Jadi orang tamak menjadi budak bagi yang diingininya itu. Hadirin sekalian, orang yang tamak harta, dia budak harta. Siang dan malam, pagi dan petang dia akan kejar harta itu, karena dia sudah menjadi budaknya harta itu. Orang yang tamakkan akan jabatan atau kedudukan, maka dia akan kejar juga kedudukan itu. Dia menjadi budak akan kedudukan itu, siang malam akan dikejarnya. Itu namanya hambanya jabatan. Hadirin dan hadirat sekalian, hikmah yang ke-60 ini merupakan kesempurnaan dari hikmah yang sebelumnya, yaitu yang ke-58 dan ke-59. Pembicaraan kita pada malam hari ini mengenai tamak itu. Jadi apakah tamak itu? Sesuatu ketergantungan kepada selain Allah dan senang dengan selain Allah, itulah tamak. Termasuk di dalamnya rakus dan tidak pernah merasa cukup. Itu kan pernah dikisahkan, ada seseorang ingin berkawan dengan Nabi Isa alaihissalam. Datanglah orang tadi. Ini cerita tentang kerakusan seorang hamba. Dia tamak akan harta. Dia datangi Nabi Isa, dikisahkan dia ingin bersahabat dengan Nabi Isa, sehingga berjalanlah mereka. Berhenti di suatu tempat karena ingin makan roti. Maka diambil Nabi Isa lah roti, dipotong menjadi 3. Yang satunya sepertiganya untuk Nabi Isa, sepertiganya untuk kawan yang baru tadi, dan bahagian lain yang ketiga sisanya. Setelah itu Nabi Isa haus dan pergi ke sungai minum, dan kembali ke tempat semula. Dilihatnya tidak ada lagi roti tadi. Ditanyanya kepada sahabat yang baru tadi, mana sisanya? Aku tak tahu. Aku tidak tahu. Berjalanlah lagi mereka. Memang di kisah itu memang disebutkan, mereka melihat seekor rusa dengan 2 anaknya. Dipanggil Nabi Isa, seekor anak datang. Nabi Isa disembelih dan dimasak, dimakan. Kemudian Nabi Isa berdoa, hidup kembali yang sudah mati tadi. Nabi Isa berkata kepada sahabatnya, demi kekuasaan Allah, engkau telah melihat kekuasaan Allah, keajaiban tadi. Siapa yang makan roti tadi? Yang satu lagi, aku tak tahu. Berjalan lagi. Berjalan kedua hingga sampai di sungai. Dipegang Nabi Isa tangan sahabatnya menyeberang ke sungai. Berjalan di atas air. Sampai di seberang, berkata Nabi Isa, engkau telah melihat akan kekuasaan dan keajaiban peristiwa ini. Siapa makan roti tadi? Tak tahu. Tak tahu juga. Berjalan lagi. Duduklah mereka. Diambil Nabi Isa lah kerikil-kerikil itu, hadirin sekalian.
atas kekuasaan Allah, kerikil itu menjadi emas atau mutiara-mutiara. Nah, menjadi emas, mutiara atau mutiara, harga yang mahal. Dibagi Nabi Isa, yang satu ini punya aku, yang satu ini punya engkau, yang satu lagi punya makan roti tadi aku katanya. Dibagi tiga. Dibagi tiga emas tadi. Ini punya aku, ini punya engkau, yang satu lagi yang punya, yang makan apa tadi? Roti tadi. Yang makan tuh aku. Nabi Isa ini dalam sejarah seorang nabi yang sangat zuhud, yang wara. Engkau ambillah nih semuanya. Diambilnya. Karena kerakusan atau ketamakannya. Pergilah dia, berpisahlah mereka. Datang dua orang hendak merampok pemuda tadi, sahabat tadi. Dia tahu ada emas atau mutiara padanya. Apa kata sahabat tadi? Janganlah engkau berdua bunuh aku. Lebih baik kita bagi 3 mutiara atau emas ini. Iyalah, dibagi 3. Tapi mereka ini dalam keadaan lapar. Kalau begitu, sebelum kita bagi, kita makan dulu. Siapa yang ke kedai? Nah, dia. Yang ke kedai itu adalah sahabat tadi. Pergi ke kedai. Dalam perjalanan menuju kedai itu, ini pikiran orang tamak dan rakus ini tak lain dan tak bukan itu saja dia. Tak pernah ada rasa puas pada dirinya. Lebih baik nasi yang dibungkus nanti itu 2 dibubuhi racun saja biar mati keduanya, dan ku ambil semua bagian itu. Yang 2 orang yang tinggal menunggu makan itu berpikiran yang sama. Ketimbang kita bagi 3, kita bagi 2 saja. Sampai nanti dia kita bunuh. Sampailah pemuda tadi membawa makanan, dibunuh orang tuh, mati. Mereka tak tahu 2 nasi bungkus itu sudah ada racunnya. Dimakan, mati semuanya. Memang ada diceritakan bahwa Nabi Isa dan Hawariyunnya itu datang ke tempat itu. Ya, datang. Kata Nabi Isa, dunia telah memperdaya mereka dan telah membunuh mereka semuanya. Artinya. Dan akan jatuh korban-korban lainnya. Siapa? Hamba-hamba yang tamak dan rakus itu. Akan berjatuhan. Jadi kesemberautan dalam sebuah negeri itu diantaranya karena ketamakan pemimpin-pemimpin itu. Oleh sebab itu dalam konsep atau metode dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah itu, dalam lataif itu ada di salah satu makamnya itu penyakit tamak tadi dibasuh dengan 5.000 zikir. Itulah gunanya bersuluk tadi. Diusahakan dia hilang dia. Allah, ismul zat itu Allah, Allah, Allah. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wat-tama' fa innahu faqrun hadir. Aku takuti engkau bersifat tamak, karena tamak itu merupakan fakir yang ada, faqrun hadir. Bagaimanapun kayanya seorang hamba kita nih, bagaimanapun kayanya kita, dengan kedudukan kita, dengan jabatan kita, dengan harta kita mempunyai harta yang sangat banyak, kalau masih menyimpan penyakit tamak ini, maka sebenarnya kita bukan orang kaya, kita orang fakir, faktun hadir. Orang yang tidak mempunyai harta tetapi hatinya kaya, itulah yang sebenarnya kaya hati. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat niyatuhu al-akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Wa man kanat
niyatuhu fid dunya farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa mengingini akhirat, ya, barang siapa mengingini akhirat, mangkanat niyatul akhirah, dia ingin akhirat, artinya dia ingin menjadi hamba yang saleh. Dia ingin akhirat, artinya dia ingin menjadi hamba yang saleh, ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin masuk surga, ini maksudnya. Maka kata Rasulullah, jama' Allah syamlahu wa ja'ala ghinah fi qalbih. Allah menghimpunkan baginya perkara yang bercerai-berai dan Allah menjadikan kekayaan dalam hatinya, dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan raghimah, hina dan menyerah. Dunia itu yang datang kepadanya dalam keadaan hina dan menyerah. Menyerah dunia itu, bukan dia yang menyerah, dunia itu yang menyerah. Orang yang punya fikiran bagaimana dia mempunyai bangunan dalam surga, itu dia. Fikirannya itu bagaimana dia mendapatkan bangunan yang indah, fasilitas yang indah, tapi dalam surga. Ini fikiran seperti ini, keinginan seperti ini akan didukung oleh Allah, akan dibantu oleh Allah. Yang tercerai-berai itu menjadi satu, menjadi mudah, dan hatinya dikaitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita inginkan itu bangunan tapi dalam surga. Kalau begitu, dunia itu datang kepadanya hina dan menyerah. Dan barang siapa keinginannya itu pada dunia, ya, wa man kanat niyatuhu fil akhirah, orang ini ingin bangunan rumah yang indah, kendaraan yang mewah, tapi di dunia, bukan di surga, di akhirat. Ingin kebun dan ternak yang banyak, tapi di dunia, bukan di surga. Allah akan cerai-beraikan atasnya urusannya dan menjadikan kefakiran di hadapan matanya, baina ainai, dan tidak datang kepada dunia kecuali yang susah ditetapkan kepadanya. Begitu dia. Jadi orang yang mengingini dunia itu, dia akan disibukkan. Dan kita perlu tahu bahwa kesibukan-kesibukan dunia itu akan melahirkan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Jangan sangka Tuhan esok tidak sibuk, justru esoklah yang paling sibuk dalam minggu ini. Jadi janganlah kita punya keinginan yang rendah dia. Seperti ingin punya gedung yang luas, bilik atau kamar yang banyak, tapi di dunia kendaraan yang besar, yang mewah, yang mahal, tapi keingin semuanya di dunia. Mari kita tingkatkan keinginan kita yang lebih bermartabat kepada gedung-gedung, kepada rumah-rumah, kendaraan-kendaraan yang mewah di surga. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, ada Alphard di surga? Jangan ditanya, yang penting masuk surga dulu. Ya. Yang penting masuk surga dulu. Tahulah nanti bagaimana keadaan surga itu. Itu Sayyidah Nafisah. Itu dia. Pada pertemuan jauh sebelum pernah saya sebutkan nama seorang yang sangat mulia, yang zuhud, yang wara', buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidah Nafisah. Dilahirkan di Madinah. Pernah suatu hari suaminya itu ingin membawa Nafisah karena ramainya orang berkunjung kepadanya, karena cinta, karena kasih, karena hormat dan beradabnya mereka kepada Sayyidah Nafisah. Beliau ini pernah khatam Quran 4000 kali, 109 kali di kuburnya. Ya. Jadi kuburnya itu digalinya sendiri. Digalinya sendiri kuburnya itu. Kita ni banyak terima kasih kita kepada siapa, ya? Banyak kita berterima kasih, kubur kita digali. Setelah digali, dibaca khatamnya 109 kali. Cerita yang kita ceritakan adalah
beliau ini yang beliau inginkan adalah surga itu. Bukan tidak kaya, bahkan seorang raja pernah memberi dia 1000 dirham, belum lagi sempat dia sampai ke rumahnya, 1000 dirham itu disedekahkannya kepada semua fakir dan miskin. Tak loke dia, tak mau. Sayyidah Nafisah begitulah dia. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wad dunya akbaru hammihi yulzimullahu ta'ala qalbahu salasa khisalin, hammun la yanqati abadan, wa syughlun la yatafarra minhu abadan, wa faqrun la yablughu muntahahu abadan. Barang siapa yang berpagi-pagi dunia yang menyita pikirannya, baru habis salat subuh, buka HP, baru aja habis assalamualaikum, assalamualaikum, belum lagi berdoa imam, buka HP, sudah memikirkan urusan-urusan dunia, memikirkan urusan-urusan yang tidak dibawa mati. Dirancangnya setelah sholat itu, bahkan perancangan itu dalam sholat itu sendiri, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, dirancangnya dalam sholat itu. Tenang dia, lupa ada kunut, dirancang dalam sholat itu. Kita ingat dia khusyuk, rupanya sedang merencanakan sesuatu dalam sholat itu. Maka kalau orang seperti ini, kata baginda Rasul, Allah lazimkan di hatinya 3 perkara. Yang pertama, kerisauan yang tidak putus selamanya. Risau aja bawaannya, risau. Dan risau ini tak habis-habis. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah lapang daripadanya, sibuk saja. Kalau sibuk urusan akhirat, memang itu yang kita inginkan. Ini disibukkan urusan-urusan dunia. Dan yang ketiga, hadir sekalian, kefakiran yang tiada ujung baginya selamanya, muntaha abadan, tak ada, fakir saja, padahal semua sudah ada, semua sudah ada, tapi fakrun hadir. Jadi pagi itu maunya untuk ibadah, disuruh untuk memikirkan akhirat, disuruh kita untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah memberikan ganjaran besar bagi orang yang berzikir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamah. Barang siapa salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir, baca Al-Quran, baca selawat, tasbih, mungkin ada yang Hizbul Bahar, banyak itu wirid-wirid itu. Ada dia Hizbul Bahar, ada Hizbul Ta'awuz, Hizbul Nasr, Hizbul Daril A'la, Hizbul Ikhfa, Al-Ghazali dan lain-lainnya. Mungkinlah di antara tuan-tuan berwirid dengan wirid-wirid itu sampai terbit matahari. Kemudian salat isyraq 2 rakaat, duha 2 rakaat, maka baginya mendapat pahala haji umrah tamah, sempurna. Makanya kita ingin di Bisilam ini dan di masjid-masjid tuan-tuan sekalian, dalam keadaan negara kita seperti ini, maunya kita itu mempertingkat salat kita. Datanglah ke madrasah ni, terutama subuh, penuhkan saf-saf itu, memintalah kepada Allah. Permintaan boleh dengan lembut ataupun dengan garang, terserah. Jangan kita menginginkan perubahan
tetapi tidak ada ikhtiar, diam saja. Tak boleh begitu. Kalau kita ingin perubahan, tunjukkanlah ikhtiar kita. Apa yang kita mampu, datang ke madrasah, salat berjemaah kita. Setelah salat, minta kepada Allah. Apa permintaannya? Mintalah. Apa saya ingin kita minta, terutama untuk keadaan negara kita. Tidak boleh kita diam. Minta pada Allah. Mau minta seperti Nabi Musa hancurkan, silakan. Mau minta seperti Nabi Nuh, ya Allah jangan tinggalkan satu orang pun, silakan. Mau minta seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, kalau engkau azab mereka adalah hamba-Mu ya Allah, silakan. Tinggal pilih. Kalau lagi sadap di hati macam Nabi Isa, kalau lagi marah macam Nabi Musa atau Nabi Nuh. Yang penting datang ke Nasah, bisikkanlah sama keluarga. Sadap betul di rumah dia. Ya, bisikkan ke istri, bisikkan ke suami, handai tolak, marilah ke Nasah. Wah, ini orang Muslim ini tinggal menumpang di 131,5 hektar menumpang dia. Ya. Qala ba'dul hukama at-tama'u ala thalathati aqsam. Qismun mahmudun wa qismun madhmum wa qismun ghair mahmud wala madhmum. Itu sebahagian hukama berkata bahwa tamak itu 3 macam. Ada tamak yang terpuji, ada yang dicela, ada tamak yang tidak dipuji dan tidak dicela. Yang pertama seperti firman Allah mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata, "Wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin." Bermula yang aku tamak atau yang aku ingini bahwa Allah mengampuni dosa-dosaku di akhirat nanti. Ditamak dengan urusan akhirat, dipuji Allah. Ya, tamak untuk urusan akhirat itu dipuji Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa kurang dalam urusan ibadah boleh. Ya. Dan dianjurkan selalu merasa jahil, ya, datang ke pengajian lalu rajin menuntut ilmu, atau selalu merasa kurang taubatnya dan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai ilmu, memang tidak ada batasnya. Ilmu itu luas, tidak bertepi dia. Itu boleh tuan-tuan tengok kisah tentang Imam Baqi Al-Miqlad Al-Andalusi. Ya, orang Spanyol lah nih. Ya, orang Spanyol, Andalus, Eropa. Dulu Islam hebat di sana. Setelah karena tamak tadi itu, karena ketamakan raja-rajanya, Islam dihancurkan, diusir Islam itu dari Cordova itu, dari Spanyol. Dulu Islam di sana. Karena itu diusir mereka semuanya. Tapi sejauh sebelumnya ada Al-Andalusi, Imam Baqi namanya. Beliau ini berjalan, ketamakan terhadap ilmu itu boleh. Contohnya beliau Baqi Al-Miqlad Al-Andalusi berjalan dari Eropa menuju Maghrib, Maroko, itu Afrika. Kemana tujuannya? Ke Baghdad. Jumpa siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Untuk apa? Menuntut ilmu. Berjalan. Oh, bukan naik motor. Berjalan. Sesampainya beliau di Baghdad itu, tentulah beliau sedih. Karena orang yang dicintai itu, yang mana beliau belum pernah bertemu, di fitnah. Yang pernah kita ceritakan itu. Difitnah, pengajiannya ditutup, segala macam, difitnah lah, sehingga tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi hadirin sekalian, ketika datang diceritakan hal ehwalnya,
tersentuh hati Imam Ahmad nih. Dan dia ceritakan dan dia sudah mendengar akan tentang Imam Ahmad ini. Begitu jauhnya perjalanan, karena jauhnya perjalanan itu Imam Ahmad setuju kepada dia untuk menuntut ilmu, menimba ilmu dengan beliau. Tapi ada caranya. Oh, caranya Imam Baqi ini mesti menjadi seperti orang pengemis. Kenapa? Kalau tidak menjadi seperti orang pengemis, dia datang, arti dia menuntut ilmu. Nanti Imam Ahmad ditangkap. Tidak boleh orang belajar dengan Imam Ahmad. Maka setiap kali dia datang, dia berpakaian compang-camping hanya untuk menimba ilmu. Datang dia, Assalamualaikum, tolong tuan kasihani aku dalam keadaan lapar. Itu dia tuh masuk menuntut ilmu, sehingga dapatlah beliau meriwayatkan hadis 300 hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Kalau tamak kepada ilmu seperti itu boleh dianjurkan. Ya. Jadi kalau kita ukur diri kita dengan Imam Baqi, datang ke madrasah mengendarai sepeda, itu lebih hebat lagi. Jangan meminta Honda, nanti berubah haluannya. Ya, nanti dari kiri belok ke kanan lagi nanti. Gara-gara Honda panjang langkah nanti. Ya, kalau sudah ada ketangin itulah. Itu yang akan bawa barokah nanti dia. Semakin banyak langkahnya semakin banyak pahalanya. Itu yang pertama, tamak yang disukai, dipuji. Tamak kepada akhirat, termasuk menuntut ilmu. Macam yang kedua, tamak yang dicela itu tamak yang mencegah dia daripada, yang menghalangi dia daripada menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tinggal, wirid tidak, terbaca pun tidak, sekali setahun mungkin, karena untuk mencari sesuatu daripada dunia. Itu dia. Karena urusan dunia tinggal semuanya. Itu tercela. Itu nanti tuan-tuan boleh buka surah Al-Qalam, bukan di sini, di rumah ya. Al-Qalam, surah Al-Qalam ayat 17. Mungkin sampai ayat 30-an. Itu desa Darwan itu di Yaman tuh. Ya, negeri Yaman. Ada seorang hamba yang soleh, punya kebun yang luas. Tapi hamba soleh ini sangat dermawan, Dia tidak rakus, dia tidak kikir, dia tidak tamak. Disedekahkannya hasil panen kebun itu kepada fakir miskin yang ada di kawasan itu. Dan itu dibenci oleh anak-anaknya. Anak-anaknya tidak suka kalau ayahnya bersedekah seperti itu, menghabiskan harta. Padahal ketika kita mengeluarkan, bertambah harta itu. Meninggallah hamba yang soleh tadi, si ayah tadi. Tinggallah anak-anak yang semuanya itu rakus. Bahkan mereka bencikan sangat kepada fakir dan miskin itu, dan ingin memanen hasil kebun itu di pagi hari ketika orang tidur. Biasanya orang fakir miskin ikut memanen, dan pekerjaan itu membantu mereka, mendapatkan mereka sedikit dari tuan kebun itu. Dan itu tidak digemari, disukai oleh anak-anak si hamba soleh ini. Pergilah mereka di pagi buta, pergi supaya mereka tidak lihat. Tapi apa yang terjadi, hadirin sekalian, ketika sampai di kebun yang luas itu yang mau dipanen, semuanya menghitam seperti gelapnya malam. Kita pun tidak tahu macam mana Allah hitamkan kebun itu. Itu dia. Takut kita begitu, ya. Kita keluarkan bukan mengurangi, pasti akan menambah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tamak seperti inilah dikatakan Hasan Al-Basri, halakuddin wa fasaduhu tamak. Rusaknya agama seorang itu berada pada tamak itu. Kalau urusan usaha paling sulit meninggalkannya. Ini dia. Kalau urusan usaha, perdagangan, pekerjaan, itu paling susah meninggalkannya. Takut meninggalkannya.
Tapi kalau urusan ibadah kurang lebih aja lah. Urusan ibadah kurang lebih saja. Urusan menuntut ilmu kurang lebih. Kalau ada kepentingan usaha, tidak usaha, salat tidak berjamaah, tidak usah mengaji. Ini kenapa? Karena mementingkan urusan usaha, lebih kurang aja. Kalau bab ibadah nih, kalau boleh cepat. Kalau boleh cepat. Inilah tamak yang dicela oleh Allah. Tamak ini merusak agama atau mengumpulkan harta untuk bermegah-megah. Mengaji bagus, solat berjemaah di waktu kosong, dia mencari harta untuk bermegah-megah, ini pun disebut tamak. Dia mengaji, dia solat, dia puasa, dia zikir, di waktu-waktu kosong dia mencari harta untuk bermegah-megah, ini juga disebut dengan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, alhaakumut takatsur. Alha itu kan artinya melalaikan. Alhaakum, melalaikan kamu, melengahkan kamu. At-takatsur, bermegah-megahan. Artinya bermegah-megahan itu telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sehingga engkau masuk ke liang kubur. Kalla saufa ta'lamun. Kata Allah, kalla, jangan begitu. Kamu akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan begitu. Jangan buat begitu, nanti engkau tahu. Kata Allah. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Jangan begitu, niscaya engkau akan mengetahui perkara itu dengan ilmal yakin. Apa dia? Engkau akan melihat, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yakin la tara'unnal jahim. Engkau niscaya engkau akan melihat jahim itu, neraka jahim, dengan ainal yakin. Dan engkau akan ditanya, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nikmat yang diberikan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, dicela juga dia. Dan yang ketiga, dipuji tidak, dicela pun tidak. Tamaknya seorang itu tidak meninggalkan sesuatu yang disuruh Allah, dan dia tidak menghendaki berbanyak-banyak atau bermegah-megah harta itu. Jadi suruhan Allah dipenuhinya, larang Allah dijauhinya, bermegah-megah pun tidak. Jadi walakin tarkuhu afdal, meninggalkannya itu lebih afdal. Su'ilal Ghazali, Ghazali ditanya, ini dengarkan elok-elok, jangan salah faham. Hal yazidur rizqu bit-talabi wa hal yanqusu bitarkit talab? Adakah rizki itu bertambah dengan usaha, atau kalau tidak usaha tidak bertambah atau berkurang? Ya. Adakah tuan-tuan sekalian, rezeki itu bertambah dengan usaha atau berkurang dengan meninggalkan usaha? Kala, kata beliau, tidak. Fa innahu maktubun fi lauhil mahfuz, muqaddarun wa muaqqatun wa la tabdila li hukmillah wa la taghyira li qismatihi wa kitabih. Rezeki itu sudah ditulis di lauhil mahfuz, ditakdirkan, wa muaqqatun, diwaktukan, dan tidak ada yang bisa mengganti hukum Allah, dan tidak ada yang bisa merubah bagian yang telah dibagikan Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membagi rezeki dalam satu minggu 1 miliar. Contohnya nih, 1 miliar atau 100.000. 1 miliar itu besar kali. 100.000. Ini tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Hari ini kita berjualan, untungnya satu hari 100.000. Hari ini tutup, tidak untung 100.000. Jangan yakini bahwa itu bertambah, itu berkurang. Tidak ada pertambahan, tidak ada perkurangan. Ya, tidak ada pertambahan, tidak ada perkurangan. Tak ada kurang, tak ada bertambah dia, tetap dia. Kalau kita rezeki kita sepanjang hayat kita 5 miliar,
5 miliar itu baru akan habis ketika napas kita berhenti. Hari ini tidak untung, hari esok beruntung 2 kali lipat. Jadi untuk apa usaha kalau usaha itu tidak menambah? Padahal Allah telah berfirman, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ikan carilah karunia Allah, bertebaranlah kata Allah. Jadi Allah menyuruh kita untuk berusaha, tapi usaha tidak mempengaruhi jatah rezeki kita itu, tidak dipengaruhi. Jadi usaha disuruh untuk apa? Litarattubil iqab was sawab. Usaha itu untuk menimbulkan siksa dan pahala saja. Itu dia tugas usaha itu. Kita berusaha litarattubil iqab was sawab, untuk menimbulkan rizki dan pahala. Kalau kita jujur, pahalalah. Kalau kita dusta, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha yang baik fi sabilillah, usaha yang buruk fi sabilis syaitan. Adakah doa itu merubah? Nah, itu dia satu lagi itu. Ya. Jawabannya tidak. Lalu apa gunanya berdoa? Ya Allah, luaskan rezeki kami, kemudian rezeki tidak berubah, tidak bertambah. Jadi jangan kita itu berdoa supaya dikabulkan. Dalam salah satu hikmahnya, doa itu fungsinya izharan lil fakri. Apa dia? Untuk menampakkan kefakiran kita kepada Allah. Itu dia, bahwa kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kan banyak dia itu kan, bahwa doa itu akan merubah. Kita akan nanti di penghujung akan kita jelaskan itu. Jadi fungsi doa itu adalah izharan lil fakri, untuk menampakkan kefakiran kita kepada Allah. Kita berdoa, kita merintih, Allah Maha tahu. Kita tidak berdoa dan kita tidak merintih, Allah juga Maha tahu. Jadi kita berdoa, kita tidak berdoa, Allah Maha tahu. Jadi kalau kita berdoa, itu semata-mata menunjukkan kefakiran kita kepada Allah, menunjukkan kelemahan kita, betapa berhajatnya kita kepada Allah. Begitu dia. Dan untuk lebih memudahkan supaya jangan salah faham tentang bab ini, sekalian dalam 1-2 menit ini, kalau dikatakan doa itu tidak merubah takdir, itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya 2. Jadi mengenai apakah doa bisa merubah takdir, ini masalah akidah, hubungannya dengan qada dan qadar. Itu bisa dilihat dari 2 pandangan. Ya, pandangan pertama, pandangan Allah tidak akan berubah. Semenjak penciptaan sampai binasanya alam ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa, ya Allah sembuhkan fulan, sembuh dia, ingat, takdir itu sudah mendahului doa kita, dan doa kita itu bagian dari takdir-takdir Allah. Tapi jawabannya, pandangan manusia memanglah dia berubah, tapi pandangan Allah tidak ada yang berubah. Kalau kita lapar, kita datang ke dapur, kita ambil piring, lalu kemudian kita ambil piring, kita isi nasi, kita suap. Kalau kita tidak kunyah, tidak akan kenyang kita. Itu ikhtiar namanya. Dan jangan sekali-kali kalau makan pasti kenyang, kalau minum pasti hilang dahaga. Jangan berkeyakinan seperti itu. Pembunuh Ali Asghar, dalam riwayat, pembunuh Ali Asghar itu kehausan, diberi minum, minta minum lagi, haus saja, akhirnya perutnya meletup. Begitu dia. Jadi kita dituntut untuk terus doa dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah sudah tetapkan itu. Berdoa terus, ikhtiar terus, sehingga sampailah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditentukan menjadi hamba yang soleh, termasuk pengisi surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikmah bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.